Assalamualaikum pemirsa, kita akan lanjutkan lagi sebuah rubrik konsultasi syariah bersama Ustadz Amin Nurbaiz. Kita akan melanjutkan sebuah pertanyaan dari Mas Awam. Ini terkait arisan, Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukum arisan yang sering dilakukan oleh ibu-ibu? Apakah termasuk judi karena biasanya ada undiannya? Dikocok, Ustadz. Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Mengenai arisan, ya, kita bisa perhatikan bentuk transaksi yang terjadi di arisan. Ada beberapa orang yang berkumpul, mereka melakukan janjian, masing-masing membayar iuran sesuai yang disepakati, misalnya sepekan sekali atau sebulan sekali, dan nanti uang yang terkumpul diserahkan kepada salah satu anggota, baik dengan cara diurutkan atau dengan cara diundi. Apakah semacam ini diperbolehkan? Jika kita lihat bentuk transaksi arisan atau bentuk yang terjadi pada arisan, apa yang dilakukan oleh peserta arisan sebenarnya adalah transaksi utang piutang. Transaksi utang piutang di mana mereka yang mendapatkan jatah arisan pertama, dia diutangi oleh kawan-kawannya yang lain. Sehingga kawan-kawannya yang belum mendapatkan jatah arisan, dia sebagai kreditur yang memberikan utang, yang mendapatkan arisan sebagai debitur. Dengan satu catatan, dia juga sekaligus nanti memberikan utangan kepada kawannya yang lain sampai semuanya mendapatkannya. Baik. Dengan skema semacam ini, para ulama berbeda pendapat tentang hukum arisan. Ada dua pendapat di sana. Pendapat yang pertama, hukum arisan dilarang dan diharamkan. Alasannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'ataini fi bai'atin. Hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu transaksi. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud dan yang lainnya. Yang dimaksud Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dua transaksi dalam satu transaksi adalah orang melakukan satu transaksi, sebuah transaksi tertentu, tapi dia minta syarat transaksi ini harus dengan syarat adanya transaksi yang kedua. Transaksi A, kemudian salah satu dari orang yang bertransaksi, salah satu orang yang melakukan akad, dia minta syarat harus ada transaksi B. Sehingga terjadilah dua transaksi yang sebenarnya itu dalam satu transaksi. Karena transaksi pokoknya A, tapi dia minta syarat adanya transaksi B. Baik. Dan Nabi SAW melarang dua transaksi semacam ini karena adanya transaksi yang kedua yang menjadi syarat belum tentu atas kerelaan pasangannya, sehingga transaksi yang kedua bisa jadi termasuk bentuk kezaliman. Dia terpaksa mau dengan syarat transaksi yang kedua karena untuk mendapatkan transaksi yang pertama. Contoh sederhananya seperti ini. Misalnya si A mau menjual HP-nya kepada B. B minta tolong HP-nya saya beli, tapi A nggak mau. Saya nggak mau kalau kamu beli HP saya, kecuali dengan syarat kamu pinjamkan motormu untuk saya pakai keliling kota selama 1 hari. Maka di situ ada dua transaksi. Akad pertama adalah jual beli HP. Akad yang kedua meminjam motor. Ya. Atau misalnya sewa motor. Dengan syarat saya mau ngasih kamu, saya jual HP ini, tapi dengan syarat motormu saya sewa keliling Jogja. Nah, karena mungkin keinginan si B untuk mendapatkan HP tadi, akhirnya dia pun merelakan motornya disewa oleh si A. Padahal posisi motor ini sebenarnya tidak ingin disewakan oleh B. Ini contoh dua transaksi dalam satu transaksi. Baik. Mereka, sebagian ulama ini memahami bahwa dalam transaksi arisan terjadi dua transaksi dalam satu transaksi. Dua transaksi dalam satu transaksi di situ adalah pertama transaksi utang dari para peserta yang belum mendapatkan diberikan kepada peserta yang sudah mendapatkan. Yang kedua, peserta yang sudah mendapatkan disyaratkan dia harus memberikan utang kepada peserta-peserta yang lain yang belum mendapatkan. Jadinya ada dua transaksi utang piutang. Utang piutang pertama dari jalur peserta yang banyak ke satu peserta, dan dari jalur satu peserta ke peserta yang lainnya. Sehingga di situ ada dua transaksi utang piutang dalam satu transaksi utang piutang. Ini pendapat yang dipilih oleh
Dr. Shalih Al Fauzan, demikian pula yang dinilai kuat oleh Syekh Abdul Aziz Al-Syekh dan beberapa ulama yang lainnya yang melarang adanya transaksi atau model arisan semacam ini. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan bahwa arisan ini diperbolehkan dengan alasan bahwa dalam arisan ini di sana tidak ada riba sama sekali. Karena yang terjadi, orang yang menerima arisan itu nilainya sama dengan uang yang dia berikan, bahkan kurang. Sehingga di situ tidak ada unsur riba. Kemudian yang kedua, di situ ada bentuk ta'awun, saling tolong-menolong, membantu. Mereka yang membutuhkan, dia terbantu dengan adanya saudaranya yang memberikan pinjaman. Sementara di situ tidak ada riba. Sehingga bantuan utang piutang tanpa riba, apalagi di zaman kita ini, di mana peran bank sangat dominan untuk kemudian memberikan pinjaman riba, maka mereka menjadi terhindarkan dari itu disebabkan mereka terbantukan dengan adanya arisan. Kemudian yang ketiga bahwa dalam transaksi ini hakikatnya bukan dua transaksi dalam satu transaksi. Kenapa? Karena sebenarnya ini satu kali utang. Cuman mereka diikat perjanjian gantian ngutang. Siapa yang dapat pertama, dia dapat giliran utang pertama, nanti gantian utang yang kedua, dan seterusnya sesuai dengan urutan peserta atau berdasarkan siapa yang menang undian. Sehingga insya Allah pendapat yang kedua inilah yang lebih kuat, dan ini pendapat yang dipilih oleh Imam Ibnu Utsaimin, demikian pula yang difatwakan oleh Imam Ibnu Baz, dan pendapat mayoritas Hay'ah Kibar Ulama Saudi, ya, mayoritas ulama Saudi yang membolehkan adanya arisan. Lalu bagaimana dengan pertanyaan berikutnya adalah tentang undian, ya? Apakah ini mempengaruhi keabsahan arisan? Karena di situ ada unsur mengundi. Sementara yang namanya undian itu biasanya erat kaitannya dengan judi, ya. Sebenarnya tentang undian, hukum asal undian yang perlu kita pahami bahwa tidak semua undian itu dilarang. Karena tidak semua undian di situ mengandung unsur mukhatarah, unsur untung-untungan, yang satu untung, yang satu gagal, yang satu buntung, ya, yang satu rugi. Ada beberapa bentuk undian yang dulu dikerjakan oleh para nabi, seperti yang pernah dialami dengan Nabi Yunus alaihissalatu wassalam. Dalam Al-Quran Allah menceritakan wa inna Yunusa laminal mursalin idh abaqa ilal fulkil mashhun fasahama fakana minal mudhadin faltaqamahul hutu wa huwa mulim. Sesungguhnya Yunus termasuk Rasul, termasuk utusan Allah. Idh abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika Yunus itu lari meninggalkan kaumnya, meninggalkan kampungnya, karena dia marah masyarakat di kampung ini tidak mau mengikuti dakwahnya. Ilal fulkil mashhun, kemudian dia naik perahu yang penuh dengan penumpang. Nah, karena perahu ini penuh dengan penumpang, ada dua pilihan. Antara tenggelam semuanya, ataukah salah satu harus menceburkan dirinya untuk menyelamatkan yang lain. Dan mereka kebingungan bagaimana cara yang tepat untuk memilih siapa orang yang paling layak untuk menceburkan dirinya ke laut. Akhirnya mereka melakukan undian. Siapa yang nanti mendapatkan, maka dia harus. Akhirnya dilakukanlah undian. Fasahama, kata Allah, maka Yunus melakukan undian, ikut andil dalam undian itu. Fakana minal mudhadin, dan dia yang kalah. Sehingga karena Yunus kalah, maka dia menceburkan dirinya ke laut, dan seketika itu langsung ditelan oleh ikan. Dilihat oleh para penumpang yang lainnya. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Dia langsung ditelan oleh ikan, ya, wa huwa mulim, dan dia dalam kondisi sakit. Maka kita bisa lihat Yunus alaihissalatu wassalam melakukan undian, dan beliau seorang nabi. Sementara kita yakin yang namanya judi itu haram dalam semua syariat, karena itu membahayakan. Kemudian demikian pula yang pernah dialami oleh Zakaria alaihissalatu wassalam. Nabi Zakaria alaihissalatu wassalam pernah melakukan undian bersama masyarakat untuk menentukan siapakah orang yang paling berhak mengasuh Maryam. Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran,
wa ma kunta ladaihim id yulquna aqlamahum ayyuhum yakfulu Maryam wa ma kunta ladaihim id yakhtasimun. Kamu Muhammad tidak berada di tengah mereka ketika mereka yulquna aqlamahum. Mereka meletakkan pensil mereka untuk menentukan ayyuhum yakfulu Maryam. Siapa di antara mereka yang paling berhak untuk mengasuh Maryam. Dan ternyata yang menang adalah Zakaria. Dari undian itu, maka Zakaria yang berhak untuk mengasuh Maryam. Kemudian praktek undian semacam ini juga dilakukan oleh Rasulullah SAW. Ketika Nabi SAW hendak melakukan safar, maka terkadang beliau mengajak istri-istrinya. Tentu saja tidak semuanya. Nah, untuk menentukan siapa yang paling berhak diajak, Rasulullah SAW melakukan undian. Sebagaimana keterangan Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, beliau mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada al-khuruja aqra'a baina nisa'ihi." Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mau keluar untuk safar, maka beliau melakukan undian di antara istri-istrinya. Siapa yang undiannya keluar, maka dia diajak safar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dari beberapa bentuk undian tadi, sebenarnya kita bisa menyimpulkan undian yang halal itu, ya, undian yang diperbolehkan adalah undian yang dilakukan untuk menentukan siapa orang yang paling berhak di antara banyak orang yang dia punya peluang hak yang sama. Ya. Dalam kasus arisan tadi misalnya ada 20 orang, kumpul uang 1 jutaan, terkumpullah 20 juta. Siapa yang paling berhak untuk mendapatkan 20 juta ini? Tentu saja jawabannya semua berpeluang haknya yang sama. Semua memiliki peluang hak yang sama. A, B, C, dan seterusnya. Kita tidak mungkin kemudian menyerahkan, kalau begitu uang 20 juta ini serahkan saja ke peserta yang paling ganteng. Nah, tentu saja peserta yang kurang tampan dia akan ngamuk, ya. Atau diserahkan ke peserta yang paling terang. Nanti peserta yang gelap dia nggak suka. Nah, karena masing-masing tidak lebih berhak daripada yang lain, maka cara untuk menentukan siapa yang paling berhak adalah dengan cara diundi. Nah, undian semacam ini tidak diperbolehkan, sehingga insya Allah bukan termasuk judi. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian pemirsa, agak panjang ini pembahasannya. Semoga bisa diambil manfaatnya. Anda bisa mengajukan pertanyaan ke kami melalui email tanya@konsultasisyariah.com. Pertanyaan yang terpilih insya Allah akan kami bacakan di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.